sahabat MUI TV, saat ini saya tengah berada di perjalanan menuju ke Cimanggis, ke kediaman Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MUI. Iya. Apa kabar, Abah? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Sehat-sehat senang sekali ini ya, bisa sampai di kediaman Abah ya. Kiai Ma'ruf Amin. Alhamdulillah. Kita ngobrol di mana nih, Bah? Ya, sini aja, depan Baik, sini. baik. Wah, senang sekali nih masuk ke rumah ini, rasanya aman, adem, luas sekali. Insyaallah. Mudah-mudahan. Ya. Alhamdulillah. Ini tempatnya sini. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ya. Abah. Alhamdulillah. Ya, sahabat MUI TV dimanapun Anda berada, saya saat ini sudah berada di satu ruangan yang dipilih oleh Abah Kiai Ma'ruf Amin untuk kita ngobrol-ngobrol santai begitu ya. Alhamdulillah sekarang ini saya begitu santai juga untuk ketemu dengan Abah Kiai Ma'ruf nih. Setelah sudah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ya Abah ya. Dan tentu kita pengen banget nih dapat cerita-cerita dari Abah nih tentang bagaimana sudah setelah lepas jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk kegiatan-kegiatan ya Abah ya. Mungkin Abah bisa sedikit cerita bagaimana apa yang sekarang Abah rasakan di suasana seperti sekarang ini. Silakan Abah. Alhamdulillah saya sudah bisa menyelesaikan tugas Wakil Presiden ya. Betul. Selama 5 tahun. Semula saya mengira kalau sudah selesai Wakil Presiden, saya lebih santai, lebih Relax. Bahkan saya merasa lebih sibuk lagi gitu. Gitu ya? Iya. Ada beberapa hal yang saya tidak mungkin lepaskan karena saya kembali, dianggapnya saya sudah bisa kembali lagi, yaitu di dalam rangka pengembangan dakwah, terutama melalui Majelis Ulama Indonesia, karena saya sebagai masih ketua Dewan Pertimbangan yang dulu setelah waktu saya di Wakil Presiden tidak begitu aktif, ya agak sekarang itu saya aktifkan per 3 bulan sekali itu rapat. Memimpin rapat. Iya, memimpin rapat untuk membahas, memberikan drive, arahan-arahan pada pengurus MUI, lalu apa langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga banyak harus memikirkan hal-hal, gagasan-gagasan, ide-ide yang bisa dikembangkan. Juga saya belakangan banyak menerima tamu ulama-ulama dari macam-macam, dari mana-mana ya, mungkin menghadiri undang-undangan haul-haul yang hampir tidak pernah berhenti. Haul di sana, di sini ada juga menerima tamu ke rumah dari berbagai kerombongan komunitas, terutama dari kalangan kiai-kiai. Jadi tiap hari hampir ada. Ada asosiasi asuransi syariah, dari asosiasi perbankan, dari kemarin terakhir juga asosiasi bank wakaf Mikoro dan sebagainya. Itu terus semua masih minta arahan dan pandangan ya dari itu Abah. di satu sisi ya. Di sisi lain saya juga membangun pendidikan. Ada pendidikan yang saya dulu letakkan ya, ada di Jihad namanya di Priok, itu ada lembaga pendidikan sampai sudah mempunyai sekolah tinggi ilmu tarbiyah dan sekarang sudah jadi institut. Kemudian pesantren di Banten yang saya harus terus kembangkan, sekarang sudah punya universitas. Alhamdulillah. Ya, jadi pesantren Syekh Nawawi, Universitas Syekh Nawawi, dan sekarang lagi merencanakan untuk membangun sebuah museum. Syekh Nawawi Museum Turas, sesuatu yang kira-kira nanti bisa menggambarkan berbagai pandangan hasil-hasil karya ulama-ulama kita Nusantara maupun ulama global yang sifatnya turas, kemudian dilengkapi dengan semacam planetarium,
dilengkapi dengan observatorium. Itu yang universitas sudah ada, gedungnya sedang hampir selesai. Tapi pengembangan terus ya? Iya, kalau museum ini baru gambar. Dan saya pun juga sedang mempersiapkan pesantren baru. Masya Allah. Di Bogor, di belakangnya Hambalang, di belakangnya Pak Prabowo sana, tapi di atas sana. Ternyata banyak yang menunggu kapan nih waktu luangnya Abah Kiai Ma'ruf ya untuk mengarahkan, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan inspirasi begitu ya pada pengembangan tadi di dunia pendidikan. Bahkan terakhir, nah ini yang sebenarnya saya sudah ingin tidak lagi terlibat dalam banyak hal. Karena ke situasi permintaan para kiai, akhirnya saya diminta lagi menjadi ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal saya dulu 98 sudah jadi ketua, tapi sudah saya kembali ke NU, jadi Rois Am, ke MUI, menjadi sampai ke jadi ketua umum sampai jadi wapres. Saya pikir sudah selesai lah urusan itu. Tapi ternyata mereka masih menginginkan saya untuk ikut bersama-sama kiai mengembangkan gerakan partai. Yang saya pikir ini luar biasa. Ya, karena dulu saya ikut mendirikan partai ini dan menjadi Dewan Syuro pertama dan punya juga misi gerakan politik kiai, yang saya bilang ini gerakan politik kiai, ya maka terpaksa saya jadi terpanggil lagi untuk ikut lagi. Iya, kalau boleh lagi nih, Abah melihat kegiatan atau Abah sebagai pejabat negara ya di posisi orang kedua di negara ini, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13, di mana tentu pada saat menjabat itu kan banyak hal-hal yang Abah hadapi begitu ya. Banyak orang bilang begini, kuat banget ya seorang Pak Kiai Ma'ruf Amin itu menghadapi berbagai macam gejolak politik begitu kan. Apa sih yang bisa dibagikan kepada kita untuk menjadi orang yang sabar, orang yang menjadi tetap istiqomah, fokus terhadap pekerjaan, orang yang tidak tergiur dengan hal-hal yang membuat kita terpeleset. Ini apa Bah? Mungkin bisa dibagikan ke kita gitu Bah. Kan kita itu kan, kalau saya itu selalu memosisikan di mana saja saya disuruh duduk, di situ saya kerjakan. Tadi saya bilang dulu saya pernah minta jadi ketua Dewan Syuro PKB, saya kerjakan. 99 jadi nomor 3, jadi dorong Gus Dur jadi presiden. Kemudian saya jadi Rois Am PBNU, ketua Rois Am, saya kerjakan sesuai dengan tugas yang harus diemban. Kemudian jadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia, saya kerjakan sesuai dengan apa yang ketika wapres, saya sebagai wapres. Wapres itu kan menjalankan 2 hal. Satu, membantu presiden dalam semua hal yang dilakukan oleh presiden. Yang kedua itu adalah menjalankan yang ditugaskan oleh presiden. Saya ditugaskan melakukan stunting, kemiskinan, reformasi birokrasi, menangani Papua, wilayah Papua, kemudian ekonomi keuangan syariah, UMKM. Itu tugas khusus yang secara khusus, yang lainnya bantu presiden. Bagaimana saya menempatkan posisi? Saya menempatkan di sisi saya, pertama saya wakil presiden, bukan presiden. Nah, kalau saya menempatkan presiden, ada 2 presiden kan, kembar presiden. Gak bisa 1 mobil 2 supir. Ya, itu harus disadari. Kalau saya tidak sadar, saya seperti kayak presiden juga gitu. Karena itu saya memposisikan saya sedang bermain badminton. Kapan double. Waktunya, betul. Kalau partner kita itu ke depan, kita ke belakang. Kalau partner kita itu ke kanan, kita ke kiri. Kalau partner ke belakang, kita ke depan. Jadi begitu. Jadi kerjasama yang bagus. Tidak terjadi benturan. Tapi kalau partner kita ke depan, kita ke depan. Bentur. Iya, ke belakang kita ke belakang, kan terjadi benturan. Masyarakat yang bingung nanti. Ya bingung. Nah, itu yang kita mengambil posisi sesuai dengan. Yang kedua, kan tidak semua sama dengan kita. Iya, betul. Ya,
tetapi kan tidak harus bertabrakan. Nah, udah, saya kan dulu diajarin, ya di dalam pelajaran saya itu katanya kun fil zahir ma'al khalqi wa fil batin ma'al khaliq. Jadilah kamu secara lahir bersama orang, bergaul, berkomunikasi. Tapi secara batin kita dengan Allah. Jadi zahiriyahnya bareng, batiniyahnya ke sono. Itu pelajaran dulu. Ya saya selalu menerapkan itu aja. Hablum minan nas, hablum minallah. Iya, jadi dalam kehidupan kita seperti itu. Jadi secara lahiriah kita nggak ada masalah. Bah, dulu Abah tuh ngadepin orang-orang yang melontarkan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan hati, kalimat yang memojokkan, atau apa gimana sih Bah ngadepinnya Bah? Kan gak gampang. Ya kan kita itu membawa misi. Misi itu tidak selalu sukses. Itulah makanya dan di dalam surat Wal Asr itu ada 2 pesan. Satu, watawasau bil haqqi, harus saling mengingatkan tentang kebenaran. Betul. Harus dilakukan karena orang terhadap kebenaran itu suka lupa. Betul. Nah, harus ditawasau. Tawasau itu saling. Bisa dari saya ke sana, dari sana ke saya, itu tawasau. Untuk saling mengingatkan. Sebab bisa dari sono yang menyimpang, bisa dari saya. Itu. Yang kedua, kan di dalam segala sesuatu tidak selalu linier. Kalau lancar saja, mulus saja. Nah, makanya ada watawasau bis sabr. Harus saling pesan dengan kesabaran. Nah, termasuk mempesankan kepada diri sendiri supaya kita sabar menghadapi itu. Nah, kedua, mungkin saja yang orang ngomong begitu kepada saya, mungkin saja saya benar. Orang itu benar mungkin. Nah, maka saya koreksi kan. Ya Allah, jangan saya itu seperti itu. Jadi kenapa saya harus marah? Kalau itu benar kan. Jadi berbesar hati nih. Iya, kalau memang itu benar, berarti saya harus membetulkan diri saya. Kalau itu tidak benar, paling kepada Allah seperti Nabi. Ya Allah, berikanlah mereka pengertian, ya mereka maafkan mereka karena mereka tidak tahu. Ya karena tentu visi saya dengan visi mereka kan berbeda. Saya akan selalu memegang 2 prinsip. Yang satu namanya mitsaq watani, kesepakatan nasional, aturan-aturan kenegaraan, kebangsaan. Dan kedua mitsaq rabbani. Nah, perjanjian dengan Allah. Jadi 2 nizam ini harus dipegang, harus dijalankan. Nah, menjalankan 2, kalau kita melihatnya orang luar ini 2 dunia yang berbeda nih. Satu dunia keulamaan, satu dunia politik. Gitu. Nah ini alhamdulillahnya Masya Allah Abah dalam menjalankan tugas. Menurut saya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ya, kenapa? Karena nizam rabbani itu ada 2. Tuhan itu. Satu namanya ibadah. Sholat, puasa. Itu desainnya dari Allah. Sini. Dari sono. Kayak gimana puasa, gimana sholat. Yang kedua, muamalah. Dengan sesama manusia. Nah, ini adalah kreativitas manusia. Pikiran, ide, gagasan dari manusia. Nah, gagasan manusia inilah kemudian ada aturan dari Tuhan. Jangan begini, jangan begini, jangan. Namanya mabadi rabbaniyah. Prinsip-prinsip ketuhanan. Jadi syariah itu atau dari Tuhan itu hanya mengontrol. Oh ini boleh, ini tidak boleh. Jadi sebenarnya tidak bertentangan. Ya, ini kan dalam membangun negara itu kan menyangkut soal politik, ekonomi, sosial, budaya. Hukum, ini muamalah, hukum semua muamalah. Nah, kalau ini kemudian terjadi kepentingannya itu kepentingan kemaslahatan umat sama. Sebab ajaran syariah itu untuk kemaslahatan umat, limasalihil ibad. Lah ini untuk kepentingan umat juga, kesejahteraan bangsa kan sama.
terkala misalnya itu menyimpang, nah itu ada terjadi penyimpangan. Nah itu pasti ada distorsi itu. Nah Bah, di sisi ini Bah, sebagai ulama, sebagai ulama, ketika melihat adanya penyimpangan gitu, yang Abah lihat gitu, yang ini menjadi sesuatu yang kok kalau dibiarkan saya jadi ikut bersalah, ya pernah nggak menghadapi hal yang kayak gitu? Ya tentu saya memberikan sinyal, oh, ini tidak baik, ini jangan. Nah ada yang mereka bisa terima, ada juga yang tidak terima. Karena mungkin mereka menganggap, wah enggak ini baik. Nah gitu kan, menurut pandangannya baik. Walaupun menurut saya itu tidak baik. Kan tidak boleh kalau agama itu. Kalau menimbulkan kemafsadatan, kemudaratan, terjadinya kezaliman, merugikan orang. Ah itu hal-hal yang dalam syariah ada. Ya. Dan sebenarnya juga dalam negara sama aja. Ada. Begitu ya, Bang? Iya, sama aja. Jadi menurut saya pikiran-pikiran, karena ajaran agama itu kan memang untuk seluruh umat, rahmatan lil alamin. Makanya aturannya tidak akan artinya tidak akan berbenturan dengan kemaslahatan umum. Sama. Rahmatan lil alamin. Bukan cuma buat manusia malah ya, buat alam semua. Jadi baik untuk semua, nggak mungkin benturan. Kalau terjadi benturan, itu pikiran manusianya yang salah. Yang salah. Yang salah paham, yang gagal paham gitu ya, Bah ya. Itu aja. Kembali lagi nih, Bah, Abah sekarang sudah tidak menjadi wakil presiden. Berarti waktunya juga di rumah ketemu anak-anak, ketemu ibu, ketemu itu ada secara khusus lagi, Bah ya? Iya, artinya lebih longgar ya, Bah ya? Iya, lebih longgar. Tapi ya begitu tadi, banyak tamu. Ya ketemunya seperti dulu juga gitu. Abah termasuk yang senang jalan-jalan gak sih, Bah? Misalnya ngajak keluarga besar atau istri berdua jalan. Ini yang tidak ada waktu buat saya itu. Saya sudah kayaknya jalan-jalan itu sudah nggak ada di pikiran saya. Kecuali hadir bersama ibu ikut menghadiri acara di mana gitu ya. Iya, kayak waktu zaman dulu dari Wapres juga begitu. Jadi jalan-jalannya dengan ibu itu sambil tugas saja gitu aja. Tapi secara khusus diagendakan misalnya. Nggak ada itu, nggak pernah ada. Nggak ada. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan aja nih ya. Tentu kita selalu berharap Abah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, insyaallah. Di usia yang luar biasa saat ini. Amin. Abang mana, Bang? 82 masuk besok. 11 Maret 2025 82 saya. Tuh, umur 82 masih bermanfaat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa sampai nih ya ke 82 dan masih manfaat. Ini yang banyak kita masih bertanya-tanya. Akankah saya bisa seperti Abah usianya sampai di usia segini masih manfaat? Usia itu kan ada dua itu. Ada usianya itu pendek, tapi manfaat usianya besar sekali. Jadi bukan ditentukan panjangnya atau pendeknya. Bilangan usia ya? Iya, tapi prestasi amaliyahnya itu. Umur yang berkah. Ya, orang yang paling jelek manusia itu umurnya panjang, amalnya jelek. Tapi yang paling baik orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Saya kepinginnya mudah-mudahan jangan yang kayak tadi. Pengennya panjang, yang panjang dan amalnya baik, pengennya itu. Tapi ya karena itu apa? Yang panjang itu kan dosanya banyak juga gitu. Iya. Baik, Abah ini menarik sekali. Ini masih banyak yang mau Evi tanya. Sahabat MUI TV tetap bersama kami dalam program Sang Kiai.